Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023, bidang informatika dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran sebagai ujian kinerja di SDS Mutiara Bangsa 3 Jakarta. Selamat menyaksikan. Stand up! Greetings! Good morning, Sarwawan. Okay, good morning. Sit down, please. Thank you, Sarwawan. Hari ini kita akan belajar tentang informatika lagi, tapi sebelum kita mulai, coba dicek kanan kirinya masih ada sampah nggak? Kalau ada, silakan buang ke tempat sampahnya. Ayo, saya kasih waktu dulu. Sebelumnya, silakan dipimpin untuk berdoa. Before we study, let us pray together. Dear God, thank you for bringing us together today. We want to study now. Please bless us on our lesson, teacher, friends, and our parents. Amen. Oke, terima kasih Nicole sudah pimpin doa. Semoga hari ini, pelajaran hari ini akan berjalan dengan baik ya. Nah, ya sebelum mulai, kita absen terlebih dahulu, absen dulu ya. Kelas 6. 6A. Oke, absen pertama Audris. Nggak masuk? Oke. Billy Ardiansa? Ya. Federico? Oke. Gilbert? Oke. Gracelyn? Ya. Jaren Luis? Oke. Jason Filbert? Jillian? Oh iya. Terus Karin? Natalie? Natania? Oke. Nicole? Owen? Iya. Terus ada Renat? Oke. Richard? Selanjutnya, silakan berdiri dulu. Kita pemanasan biar nggak tegang-tegang banget. Gerakan bangkunya dulu dirapikan. Ya, jangan sampai bangkunya mengganggu. Masih ingat nggak? Gaya gimana instruksinya? Masih ingat nggak? Seperti apa? Tangan ke kanan ke kiri. Oke. Kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tangan ke depan. Tangan ke atas, tangan ke kanan, tangan ke kiri. Salah turun, Wilbreden salah lagi, turun. Oke, lanjut. Ke kiri, ke kanan, ke atas, tangan ke depan, tangan ke atas, ke depan. Ayo, masih konsentrasi semuanya. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau kiri berarti kanan, kanan berarti kiri. Sekali lagi, cepat. Tangan ke kanan, tangan ke kiri. Tangan ke atas. Salah semua duduk. Oke. Di minggu lalu kita belajar apa sih? Masih ingat nggak? Membuat poster. Poster apa yang kita buat kemarin? Stop motion. Stop motion, yakin stop motion. Betul, komik dan juga pensil. Nah, tapi hari ini
kita akan coba buat yang lebih menarik lagi. Kalau kemarin posternya bergerak atau enggak? Enggak. Hari ini kita akan coba berikan efek bergerak pada poster. Nanti kita akan pelajari bagaimana sih cara membuat poster yang bisa bergerak. Mungkin zaman dulu kita bikin poster ya biasa aja, diem, nggak bisa bergerak. Tapi sekarang semakin berkembangnya teknologi, ada yang namanya handphone, ada yang namanya komputer, itu sebagai sarana untuk membuat lebih bagus lagi. Jadi bisa bergerak sekarang. Makanya kalau kamu lihat mungkin yang punya media sosial atau di WhatsApp, itu pasti sering melihat gambar-gambar yang bergerak. Itu termasuk adalah poster animasi. Oke, itu sekilas videonya tentang stop motion. Kalau kamu lihat, sebenarnya dia punya ciri khas di sini, stop motion. Bergerak. Apa? Bergerak ya, termasuk. Gambar-gambarnya. Dia kira-kira ada animasinya nggak? Ada. Pasti ada. Tapi nanti kita akan belajar ternyata antara animasi dan stop motion itu sebenarnya sama atau enggak. Jadi tujuan kita itu ada 4. Yang pertama, setelah mengamati penjelasan guru dengan materi poster animasi motion grafik, peserta didik mampu menjelaskan gambar digital secara tepat dan benar. Nah, yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dengan materi poster animasi motion grafik, peserta didik mampu mengidentifikasi cara membuat poster animasi motion grafik dengan Canva secara baik. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan kelompok dan tanya jawab tentang poster animasi motion grafik, peserta didik dapat mempresentasikan cara membedakan poster animasi motion grafik dengan percaya diri. Yang terakhir, melalui kegiatan kelompok dan praktik tentang poster animasi motion grafik, peserta didik dapat membuat poster animasi dengan aplikasi Canva dengan tanggung jawab dan disiplin. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Jelas ya tujuannya ya? Nah, selanjutnya, untuk hari ini kita menggunakan model pembelajaran berbasis project atau biasa disebut dengan project based learning. Nah, hari ini kamu akan membuat sebuah project. Projectnya nanti akan kamu presentasikan. Makanya di tujuan pembelajaran tadi ada mempresentasikan hasil diskusi. Jadi nanti project yang kalian buat ada 2, yang grup 1, 2, 3, 4, 3, dan 2 itu menggunakan Canva, dan grup 1 menggunakan kertas. Ya, jadi nanti ada diferensiasi, ada perbedaan. Jadi kamu buatnya berdasarkan yang kamu inginkan. Jadi kelompok 3, 2, dan 4 menggunakan Canva, dan kelompok 1 menggunakan kertas. Oke? Selanjutnya, saya punya pertanyaan untuk kalian. Siapa yang pernah membuat poster? Ada? Iya, Wesley apa? Poster tentang makanan. Tentang? Makanan. Terus, Nicole? Poster tentang pembulian. Pembulian. Terus? Tentang hemat energi. Hemat energi. Lagi? Phil? Trivia? Richard? Bencana alam, betul. Jadi kita sudah pernah bikin poster dan banyak jenisnya. Ada yang bencana alam, ada yang dibilang tadi makanan, ada lagi field trip, ada lagi tadi pembulian. Sherin tadi apa? Iya, betul. Oke, itu ya. Nah, terus hari ini kita akan buat juga poster tapi beda bentuknya. Kalau kamu lihat di sini ada yang bergerak-bergerak di sini. Apa? Kira-kira efek apa yang dikasih kalau bisa bergerak? Animasi. Nah, itu akan kita buat hari ini. Poster yang sifatnya itu bergerak atau menggunakan efek animasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan melakukan pretest untuk kalian. Saya ingin melihat kemampuan kalian tentang materi hari ini. Jadi materinya kan adalah tentang apa tadi? Poster, animasi, motion, grafik. Saya ingin lihat kira-kira kamu udah paham sejauh apa sih tentang motion grafik. Nah, silakan buka komputernya. Kemudian kamu kerjakan kuisis yang sudah diberikan. Jadi nggak apa-apa.
Poster. Jadi poster itu coba dibaca Billy apa poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Oke, ini adalah tentang poster. Jadi sebenarnya simpelnya adalah poster sesuatu untuk menyampaikan informasi. Terus yang kedua, poster biasa dipasang di mana? Di tempat-tempat umum, misalkan kayak di mading. Terus mungkin kalau kamu lihat ada di pasar, atau mungkin di depan sekolah kita itu ada seperti paper di tembok, itu namanya poster termasuk. Nah, itu masih poster yang biasanya. Nah, sekarang zamannya udah canggih. Mereka nggak tahu tempel di tembok lagi, tapi bisa juga langsung menggunakan media sosial. Biasanya sering dilihat di mana poster bisa bergerak. WhatsApp, Instagram, IG. Nah, yang paling sering itu di Instagram, tiba-tiba di status story-nya muncul iklan, terus gambar kayak gini-gini geraknya termasuk menggunakan poster animasi karena menggunakan media digital. Nah, selanjutnya, nah, perlu kamu tahu dalam membuat poster itu ada yang harus diperhatikan. Pertama, gambar yang dibuat itu harus mencolok dan sesuai dengan ide yang dikomunikasikan. Maksudnya mencolok kayak gimana? Gambarnya itu dominan. Contohnya nih, dari sekian banyak tulisan ini ada berapa gambar? 4. Yang paling besar berapa? 1. Mencolok nggak menurut kamu ini ya? Bentuk. Ini adalah termasuk dari bentuk poster sebenarnya karena dia mencolok sendiri nih, kelihatan. Ini yang paling utama disampaikan. Terus yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Nah, ini juga jangan terlalu banyak tulisan kalau buat poster. Poster itu lebih baik singkat, jelas, dan padat disampaikannya. Jangan bertele-tele. Kalau terlalu panjang, orang juga melihatnya nggak mau, bosan. Ya. Terus yang ketiga, jenis font sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dengan size yang besar. Ini juga nih diperhatikan. Sering banget kamu atau teman-teman kamu buat font yang nggak bisa dibaca. Contohnya tadi ada tulisan misalkan tulisan bahasanya Thailand. Kamu ngerti nggak bahasa Thailand? Ya. Enggak. Terus atau bahasa Arab atau mungkin bentuknya tulisan sambung tapi sambungnya itu yang susah dibaca. Itu juga banyak kayak gitu. Makanya itu termasuk adalah salah satu kelemahan saat kamu membuat poster yang seperti itu. Jadi harus dihindari tuh 3 hal ini. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Berikutnya, nah ada beberapa jenis macam poster. Yang pertama ada poster niaga. Maksudnya niaga atau enggak? Bank niaga juga ada. Iya, bukan bank niaga. Atau niat enggak, bukan ya. Jadi niaga itu maksudnya adalah sifatnya itu komersial. Contohnya kayak jual beli atau perusahaan-perusahaan. Di sini disebutin nih, poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Jual beli biasanya seperti itu. Ya, itu contoh yang niaga. Yang kedua adalah poster kegiatan. Contohnya tadi yang sebutin ada field trip, itu juga termasuk poster kegiatan. Di sini disebutin juga nih, jalan sehat, senam, dan lain-lain. Atau mungkin kalau lihat di luar ada lagi poster, contohnya informasi, kemarin ada 17 Agustus ada lomba, itu juga termasuk kegiatan lomba. Bazar juga termasuk kegiatan. Informasi, karena dia tidak menjual, hanya menyampaikan informasi. Kalau dia menjual langsung, misalkan kamu ke mall, ada sales nawarin kertas, ada gambarnya, ada harganya, terus ada spesifikasinya, itu berarti adalah poster nih ya. Niaga, itu beda sama poster kegiatan ya. Yang ketiga, poster pendidikan. Contohnya untuk tujuan mendidik. Contohnya apa? Misalkan kalau di kelas kamu ada nggak poster tentang orang buang sampah? Ada. Kira-kira mendidik nggak? Iya. Mendidik. Atau mungkin teman kamu ada yang bikin kemarin poster bully. Kira-kira mendidik nggak? Itu termasuk adalah poster pendidikan. Yang terakhir adalah poster layanan masyarakat. Poster yang digunakan untuk melayani masyarakat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya biasanya ada di rumah sakit, atau mungkin ada di ya puskesmas, ada di klinik, atau mungkin ada di kayak kantor pajak. Kalau kamu pernah ke kantor pajak, atau mungkin ke bank juga bisa. Lintasan nih, lintasan. Jadi kalau kamu pernah melihat orang buat bikin animasi, atau kamu pernah buat sendiri juga, contohnya seperti ini. Orang berjalan, nih, anggap ini orang ya. Kira-kira kakinya yang pertama, kalau nggak nih, kalau sesuai lintasan, dia akan bergerak lagi berurut sama lurus nih.
lurus, tapi berubah di posisi kakinya. Mungkin kakinya akan seperti ini. Nah, di sini kalau kamu lihat, posisi kepala, badan kakinya itu akan sama tingginya. Akan terlihat lurus, walaupun ada gerakan. Makanya dibilang sesuai lintasan. Kira-kira dari dua ini ya, beda nggak sih bentuk gambarnya? Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Karena itu lebih realistis. Hah? Ini lebih realistis. Ah, Ada volume. yang lebih. itu kelihatan kayak masih di kertas gitu loh. Oke, betul. Jadi kalau dua dimensi itu seperti ini nih. Dia hanya bisa tampak dari depannya. Dari sampingnya bisa kelihatan nggak tulisannya? Sama, kayak kamu ngelihat orang, tapi dari depannya doang. Kamu nggak bisa ngeliat sampingnya, nggak bisa ngeliat belakang, nggak bisa ngeliat atas. Itu namanya dua dimensi. Dua dimensi hanya satu arah dari depan aja tampaknya. Tuh, dia kira-kira ada ceritanya nggak ini? Nggak ada. Yang penting dia hanya menggerakkan objek, ada yang disampaikan informasi, udah cukup menjadi sebuah motion graphic. Beda sama animasi. Kalau animasi ada ceritanya dari awal sampai akhir. Ini sebenarnya bisa diakali menggunakan stop motion. Jadi dipoto satu-satu terus disusun fotonya. Justru itu seninya, makanya dibilang bisa mahal karena dia menggunakan seni. Mungkin semua orang bisa bikin, tapi kalau misalkan bikinnya seperti tergantung ceritanya ya. Kalau memang agak susah bisa mahal, atau idenya sih biasanya yang jadi mahal itu ide sebenarnya kalau di karya seni. Ada pertanyaan seperti ini. Doni memiliki perusahaan di bidang busana. Ia berpikir untuk mengiklankan produknya melalui media sosial. Doni memiliki uang 10 juta, namun dia memiliki waktu 1 minggu saja untuk membuat iklan itu. Temannya menawarkan membuat satu animasi untuk iklannya dengan harga 10 juta tersebut. Tapi ayahnya bilang untuk membuat stop motion saja, karena ia bisa mendapatkan 5 iklan dengan harga yang sama 10 juta tersebut. Menurut kamu misalkan sebagai Doni, lebih baik memilih iklan apa, yang animasi apa stop motion? Kenapa Nicole stop motion? Biayanya itu ya masih sama dan hasilnya lebih banyak. Lebih banyak. Terus yang lain coba? Kan itu yang animasi cuma dapat satu. Iya. Yang animasi itu satu gagal nggak ada lagi. Tapi kalau yang stop motion satu itu gagal masih ada yang lain. Apa itu? Oke, bagus. Iya, cadangan. Ada lagi? Ya, Seri. Animasi kan animasi lebih menarik. Cuma kan stop motion lebih murah dan menariknya juga cuma dari gitu doang. Jadi lebihnya pilih stop motion. Betul. Jadi yang disampaikan teman-teman kamu tadi betul. Yang pertama pilihannya memang karena lebih murah. Yang kedua, waktunya kan dibilang cuma 1 minggu. Berarti dia harus punya waktu yang cukup. Kalau bikin animasi itu nggak bisa sebentar, prosesnya panjang. Dan biayanya juga mahal. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, selanjutnya, minggu lalu sudah diberikan kelompok belum? Sudah. Nah, hari ini saya akan berikan kalian tugas untuk berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian kalian kerjakan proyek atau tugas yang ada di LKPD yang saya akan berikan. Oke, silakan berkumpul dulu dengan kelompok masing-masing. Oke, masing-masing kelompoknya. Oh iya. Buatnya berdasarkan dengan tugas masing-masing. Jadi maunya kamu nanti semuanya bekerja sama, nggak cuma satu orang doang yang mengerjakan. Nanti ada yang bekerja mencari informasi, artinya membuat idenya. Yang kedua, mengerjakan di Canva-nya, kalau pakai Canva. Kalau pakai kertas, berarti yang menggambar di kertas. Yang ketiga adalah yang mempresentasikan. Oke, jelas? Temanya bebas ya? Temanya boleh bebas. Silakan dikerjakan. Namanya tentang jual. Gimana cara membuat durasinya makin lambat? Cara aku nggak ngerti. Buat halamannya ditambah. Boleh bebas. Gimana Nih, di sini ada halaman kan? Ya. Kamu tinggal tambah halaman aja. Satu kan
kalau mau durasinya panjang. Bisa nggak sih Ter yang setelah dicek dia baru ngomong gitu? Boleh. Setelah diklik dia baru bisa. Nggak bisa. Apa-apa. Bisa. Tapi kayak gambar aja atau harus ada penjelasan? Nggak usah. Kasih tulisan juga nggak apa-apa. Bebas tentang apa, misalkan tentang impian kayak atau mungkin tentang paling sangat. Apa ya? Ini temanya tentang apa? Mie. Warung mie. Oh, warung. Oke. Dekat dong, kayak orang nggak ada. Kita gambar atau gambar rancangan kita atau gambar rancangan kita? Rancangan yang Gambar. gambar sederhananya aja. Ini gambar apa itu? Silakan untuk kelompok 3 untuk maju perwakilannya. Yang lain diperhatikan dulu ya temannya. Nanti dikasih feedback, respon dari poster yang sudah dibuat. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Nicole Janet Lee dari kelompok 3 yang beranggotakan Valen, Karin, Federico, Jason, dan Wesley. Kami membuat poster stop motion yang bertemakan Warung Mie Koko Hansen. Di sini kami ceritanya berjualan mie. Di sini ada mie goreng spesial, mie goreng rica-rica, mie goreng VG, dan mie goreng mie tek-tek udang. Di sini juga ada keterangan mie ini dimasak dengan campuran apa dan harganya. Mahal murah. Ya. Karena menurut kita tema makanan ini menarik dan rata-rata orang Indonesia tuh suka mie ya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kasih pos dulu buat kelompok 3. Ya, silakan Ibu. Terima kasih teman-teman. Oke, dah. Selanjutnya untuk berikutnya silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman dan saudara sekalian. Saya di sini untuk mempresentasikan poster pentas seni yang dibuat oleh kelompok 2 yang beranggotakan Renat, Billy, Richard, Vanessa, dan saya Sherin. Kami memilih topik pentas seni karena belakangan ini sekolah kami kan mengadakan pentas seni. Jadi kami terpikir untuk memilih topik pentas seni. Nah, ini juga merupakan poster pentas seni sekolah kita, yaitu Creative is Actualizing Dreams. Hari Jumat 24 November 2023 pukul 13.00 sampai selesai. Nah, pentas seni ini ada TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK. Diadakan oleh Mutiara Bangsa 3 School, yaitu sekolah kita. Lokasinya ada di Emporium Mall. Aktivitinya ada modern dance, traditional dance, band, drama musikal, angklung, ballet, and singing class. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang menanyakan ya, Wesley? Kenapa pilih warnanya yang warna hijau? Karena menurut kami lebih ke kita lebih ke nature sih, soalnya kan yang lain-lain aku lihat itu kayak estetik gitu kan, jadi aku lebih ke nature sih. Nature kan hijau kan. Ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Yuk, kasih pos dulu buat kelompok 2. Terima kasih untuk presentasi ini menggunakan tema pentas seni ya. Dia membuat stop motion berdasarkan dengan keadaan sekolahnya. Karena kalau nggak salah, beberapa minggu lalu kita mengadakan pentas seni. Apakah menunya hanya mie Aceh doang di toko itu? Sebenarnya ada yang lain, cuman kita kertasnya agak sedikit kecil ya. Oh iya. Oke, Ada cukup lagi? ya. Dan ada pertanyaan nggak ada ya? Oke, terima kasih. Beli pos dulu untuk kelompok 1. Nah, ini contoh dari diferensiasi project. Jadi ada yang membuat digital, ada yang masih menggunakan manual.
Oke, hari ini kita sudah selesai tadi presentasi ya, teman-teman kamu ada 4 kelompok sudah memberikan presentasinya. Ada yang tadi by paper atau menggunakan kertas, ada yang menggunakan Canva atau digital. Nah, terus kira-kira pelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Animasi dan stop motion. Betul, perbedaan. Animasi tradisional 2D, 3D. Oke, ya kita sudah belajar tentang perbedaan animasi dan juga motion graphic. Terus kita belajar tentang animasi, belajar juga tentang poster. Terus juga kita sudah belajar tadi ada beberapa manfaat animasi apa aja, beberapa jenis-jenis motion graphic kita sudah pelajari. Nah, terus sebelum kita menutup pembelajaran, Sir akan memberikan refleksi untuk kalian. Silakan kamu isi lembar refleksi ini. Nanti silakan kamu checklist saja ya isinya. Terus jangan lupa ditulis juga nama kamu. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kamu kok. Jadi kamu isi aja ya. Oke, paham? Oke. Nah, silakan kalian masukkan, jangan lupa namanya, nama lengkap. Ketikkan kode di depan. Diingat-ingat ya, tadi sudah belajar apa, jangan asal jawab ya. Oke, ini hasilnya sudah lumayan lebih baik, tapi masih banyak juga yang masih kurang nilainya. Nah, ini hasil-hasilnya nanti kita akan coba evaluasi di pertemuan berikutnya ya. Udah semua kan? Oke. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ya, yeah. Nah sebelum kita selesaikan coba, Awan kira-kira tadi belajar apa aja gitu? Animasi, terus? Stop motion. Sherin? Perbedaan stop motion dan animasi. Hana, kita belajar apa hari ini? Motion grafik. Menggunakan aplikasi apa kita hari ini? Canva. Oke. Nah, itu adalah pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar tentang animasi itu apa, motion grafik itu apa, terus juga poster itu apa. Hari ini kita sudah belajar tadi tentang motion grafik, dan minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang stop motion. Jadi tadi kalau kita lihat contohnya itu ada contoh film Shaun the Sheep ya, menggunakan stop motion, menggunakan dia apa? Pembuatan menggunakan clay atau lilin. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar itu. Nah, terus sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin Nicole. Before we go home, let us pray together. Dear God, thank you for today. Please give us wisdom in our way home, teacher, friends, and our parents. Amen. Silakan kalian rapikan dulu keyboard, mouse, dan bangkunya. Dan jangan lupa di shutdown komputernya ya.
goodbye, see you, bye ya.